saya Faraska Salsabila dengan NRP 22-2021-071. Perkenalkan, nama saya Hadi Nur Fadila, NRP 22-2021-078 dari kelas B dari Prodi Teknik Sipil. Kenalkan, nama saya Jose Bonano dengan NRP 22-2021-043. Saya dari kelas B dari Prodi Teknik Sipil. Selanjutnya adalah penjelasan seputar LIDAR. Di sini saya akan menjelaskan definisi LIDAR atau Light Distance and Ranging. Light Distance and Ranging atau yang bisa kita kenal dengan LIDAR merupakan pendeteksian objek yang menggunakan pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek yang ada di permukaan bumi. Teknologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1960-an untuk keperluan penerbangan. Nah, bagaimana sih cara kerja LIDAR ini? Nah, LIDAR ini melakukan perhitungan jarak dengan cara mengeluarkan sinar dari laser transmitter ke suatu permukaan, kemudian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar laser tersebut untuk kembali ke reseptor. Nah, untuk menghitung jaraknya, di sini kita menggunakan rumus D sama dengan C kali T per 2. D merupakan jarak antara sensor dan objek yang diukur, T merupakan waktu tempuh sinyal, C merupakan kecepatan cahaya. Nah, perangkat LIDAR menembakkan sinar laser secara cepat ke suatu permukaan. Bahkan beberapa perangkat LIDAR menembak sekitar 150.000 pulsa laser per detik. Kemudian, komponen sensor pada LIDAR menghitung waktu yang dibutuhkan dari setiap laser untuk memantul dari suatu permukaan ke sensor sehingga didapatkan hasil perhitungan jarak dengan akurasi tinggi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada LIDAR. Saya akan menjelaskan 4 komponen apa saja yang ada pada LIDAR. Yang pertama ada laser. Laser dikategorikan berdasarkan panjang gelombangnya. Laser dengan panjang gelombang 100-1000 nm umumnya digunakan untuk keperluan non-saintifik. LIDAR untuk mapping udara umumnya menggunakan laser dengan panjang gelombang 1064 nm atau 532 nm. Yang kedua ada pemindai dan optik. Kecepatan pencitraan gambar yang dapat dihasilkan tergantung pada kecepatan pindai objek dari suatu sistem LIDAR. Jenis perangkat optik menentukan resolusi dan jangkauan yang dapat dipindai oleh sistem LIDAR. Yang ketiga ada fotodetektor dan receiver. Fotodetektor atau receiver adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca dan merekam pulsa laser yang dipantulkan dari objek terukur. Ada 2 macam fotodetektor yang umumnya digunakan pada sistem LIDAR, yaitu fotodioda dan fotomultipliers. Yang keempat ada navigasi dan sistem pemetaan. Saat sensor LIDAR dipasang pada platform bergerak seperti satelit, pesawat, atau kendaraan dan robot, sistem menganalisa kondisi awal untuk dijadikan posisi dan orientasi absolut GPS. Umumnya digunakan untuk menentukan informasi koordinat geografis, sedangkan sensor inertia atau sensor IMU digunakan untuk menentukan orientasi. Menjelaskan aplikasi LIDAR di dunia nyata. Di zaman modern ini, aplikasi LIDAR dengan mudahnya ditemui pada sistem atau perangkat teknologi tinggi seperti pada pesawat, robot, kendaraan militer, dan lain sebagainya. LIDAR dipilih karena sistem ini bisa melakukan pengukuran jarak atau bahkan pemetaan mapping dengan hasil yang cepat, akurat, dan bisa dipantau secara waktu yang sebenarnya. Berikut ini beberapa contoh penerapan LIDAR di dunia nyata. 1. Sistem pemetaan udara PENOS Surabaya. PENOS Surabaya media inovasi urut kemajuan OA dengan cara menghadirkan sistem pemetaan OA berbasis foto udara yang dikombinasi dengan teknologi LIDAR. 2. LIDAR pada drone. DJI pernah melakukan uji coba sensor LIDAR pada drone mereka. DJI Mavic 600 hasilnya cukup mengagumkan, dapat menghasilkan mode pemetaan 3 dimensi yang akurat di berbagai medan. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat teknologi LIDAR di era modern seperti ini.
apalagi saat IA sudah memasuki era industri 4.0. Diprediksi dalam beberapa tahun ke depan, teknologi ini akan semakin marak digunakan pada perangkat modern. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.